Terima kasih masih di Sapa Indonesia Pagi, Saudara. Bersama saya Mario Saron dan sejumlah narasumber saya ada Hisam Sidki, WNI mahasiswa S2 Alul Bait International University di Teheran, Iran, dan juga anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Oleh Soleh, serta pakar hubungan internasional UNPAD Teguh Reza Shah. Saya kembali ke Mas Teguh. Mas Teguh, bagaimana Anda melihat tahun 2024 Israel-Iran pernah berkonflik juga dan akhirnya mempengaruhi langsung ke Indonesia, termasuk sektor ekonomi, di mana pada tahun itu rupiah melemah, pertumbuhan ekonomi terhambat dan mencuatnya inflasi. Menurut Anda apakah akan terjadi juga di tahun ini dalam skala yang lebih panjang atau bagaimana? Saya sangat berharap ya, dalam keadaan seperti ini kita benar-benar membuktikan kemampuan kita meningkatkan kualitas ketahanan nasional, terutama sekali ketahanan energi dan ketahanan pangan, sehingga ketegangan yang terjadi di Timur Tengah ini tidak berdampak signifikan pada Indonesia. Tentunya kita juga harus berpikir ya, dalam kondisi di mana ekonomi melemah, di mana masyarakat semakin banyak yang terpinggirkan, maka yang berlaku adalah hungry men are angry men. Jadi masyarakat akan cenderung cepat marah, dan untuk itu pemerintah hendaknya secara sangat berhati-hati dalam memonitor pergerakan hoax, pergerakan informasi yang seringkali mereka mencoba mempengaruhi masyarakat Indonesia untuk berpihak pada salah satu aktor dan kemudian menistakan aktor yang lain dan terlibat dalam berbagai aksi kekerasan. Dan untuk itu pemerintah hendaknya sangat berhati-hati, misalnya menyalurkan bantuan secara tepat guna, UMKM penting, kemudian BLT itu penting, kemudian juga informasi publik itu sangat penting, sehingga dengan demikian kita dan masyarakat umumnya berada pada satu frekuensi, yakni mengupayakan perdamaian dunia sebagaimana diamanahkan oleh Konstitusi Indonesia. Perihal ekonomi yang memburuk ini adalah suatu keadaan yang terjadi di seluruh dunia, tapi dalam pandangan saya, kementerian teknis Indonesia sudah memiliki berbagai skenario seperti bagaimana kalau US dollar semakin kuat dan rupiah semakin melemah, kemudian harga-harga minyak dan energi dunia terus menaik. Saya sangat berharap pemerintah berhati-hati dalam menjaga fiskal, dan kemudian sangat berharap pemerintah itu benar-benar memelihara kestabilan di dalam negeri, karena kestabilan yang tinggi itu akan menentukan kemampuan kita melakukan rencana-rencana perdamaian di dunia. Seperti kita lihat bersama, pemerintah Iran sangat mengharapkan peran serta Indonesia, karena dalam kondisi sulit seperti ini tidak banyak negara yang memiliki kredibilitas tinggi selain Indonesia untuk melakukan terobosan-terobosan. Kita memiliki mitra yang sangat banyak di kerjasama Selatan-Selatan, di gerakan non-blok, di organisasi konferensi Islam, dan kita mendapat banyak simpati dari negara-negara Liga Arab. Jadi tampaknya sekaranglah saat yang tepat bagi Indonesia untuk benar-benar berkoordinasi dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengupayakan agar tercipta resolusi yang sangat menyejukkan hati ini. Saya ke Bang Soleh. Bang Soleh, pemerintah kemarin melihat bahwa akibat dari perang ini ada sektor manufaktur yang bisa terdampak. Harga minyak ditakutkan melambung tinggi. Menurut Anda, apa yang bisa dilakukan Indonesia, terutama dari sektor-sektor yang penyangga ekonomi negeri ini? Tentu Indonesia harus melakukan inovasi. Bagaimana Indonesia melalui pemerintah, Pak Presiden beserta para menteri sebagai pembantunya untuk melakukan kompromi ataupun melakukan dialog-dialog dengan negara-negara yang lain. Bagaimana ketergantungan minyak dari Timur Tengah bisa ditambal dari negara-negara lain. Begitu juga manufaktur, misalkan yang dari negara-negara Eropa, negara-negara Timur Tengah juga bisa ditambal dari negara-negara yang lain. Dan tentu ini harus secepat mungkin, dan tentu perang Timur Tengah ini menjadi alarm untuk bagaimana Indonesia bersiap diri dalam berbagai hal, baik itu dalam pertahanan, dalam penguatan energi, penguatan pangan, dan yang lain-lain. Dan tentu Pak Presiden memiliki sebuah strategi di mana tadi bahwa Indonesia dengan konsep non-bloknya ini, Indonesia akan masuk ke seluruh negara-negara di berbagai belahan dunia. Karena pada dasarnya Indonesia tidak memiliki musuh dalam hal ini.
tadi juga Prof sampaikan bahwa Indonesia sangat dekat, Indonesia juga sangat diterima oleh seluruh dunia, sehingga tidak cukup sulit ketika untuk mendapatkan sesuatu hal yang diperlukan oleh Indonesia, maka akan mudah sekali didapat. Yang paling penting adalah bagaimana Indonesia tetap bisa bertahan dalam keadaan situasi yang tidak menentu seperti ini. Ya, Bang Soleh, termasuk menurut Anda Indonesia pun juga harus mengembangkan atau memanfaatkan sumber daya dalam negeri sendiri untuk pada akhirnya tidak bergantung dari negara lain, sehingga ketika terjadi konflik atau situasi seperti ini, ya Indonesia tidak terlalu berdampak. Maksudnya seperti itu ya? Otomatis, maka energi terbarukan ini harus segera diseriuskan. Bagaimana agar energi-energi hijau ini betul-betul menjadi sebuah program prioritas dalam rangka ketahanan energi tadi. Bahwasanya alhamdulillah di Indonesia banyak sumber energi terbarukan seperti minyak sawit yang bisa dijadikan minyak, energi dan yang lain-lain. Nah, ini tinggal bagaimana ini roadmap ke depan. Ketahanan energi dan ketahanan pangan tentunya ini harus dimulai dari sekarang. Bagaimana Indonesia betul-betul harus siap dalam kondisi apapun menghadapi situasi global yang tidak menentu ini. Oke, saya ke Mas Teguh lagi. Mas Teguh, bagaimana Anda melihat kemarin Duta Besar Iran untuk Indonesia mengatakan bahwa butuh Indonesia untuk dalam permasalahan Iran-Israel ini? Pun juga dia mengatakan, menyampaikan pesan dari Presiden Iran yang mengundang Presiden Prabowo Subianto untuk datang langsung ke Iran untuk berkomunikasi, berdialog terkait dengan permasalahan ini. Menurut Anda, apakah memang ini bisa kita katakan posisi Presiden itu dan juga Indonesia ini memiliki daya tawar tinggi dalam konflik ini, dan apa yang harus dilakukan Indonesia? Tepat sekali. Kita pertama menghargai ya itikat baik dari pemerintah Iran untuk mengundang Indonesia. Tentunya yang diundang ini adalah Indonesia sebagai suatu bangsa, Indonesia sebagai suatu pemerintahan yang sangat demokratis, dan Indonesia memiliki kredibilitas global. Tentunya mereka juga melihat ya bahwa bersama Indonesia itu ada banyak negara-negara cinta damai yang lain yang saat ini merupakan mayoritas di Majelis Umum PBB. Jadi kalau terjadi suatu resolusi Indonesia itu selalu di sana, dan pimpinan Iran itu sangat objektif. Mereka melihatnya Indonesia bukannya negara-negara manapun di dunia, karena mereka sadar akan kekuatan diplomasi Indonesia dan juga akan kuatnya pesona Indonesia untuk mengajak aktor-aktor internasional untuk bersatu. Dan untuk itu kan tentunya Presiden Prabowo ini harus mendapat dukungan publik dari masyarakatnya sendiri. Itu yang pertama. Dan yang kedua adalah pada saat nanti Presiden kita berdialog dengan Presiden Vladimir Putin, saya sangat berharap adanya pembagian kerja yang sangat tepat. Indonesia optimal di Majelis Umum PBB dan Rusia optimal di Dewan Keamanan PBB. Tapi tentunya hal ini juga harus dikonsultasikan dengan Sekjen PBB. Jangan sampai ide-ide yang sudah baik ini nanti dipertanyakan lagi oleh masyarakat dunia. Kemudian pada saat yang sama, Presiden Indonesia hendaknya melanjutkan komunikasinya dengan Presiden Donald Trump. Beberapa bulan silam kontak mereka adalah 2 menit 50 detik. Dan kami sangat berharap kontak selanjutnya akan lebih lama dan menyangkut substansi. Misalnya bagaimana caranya menekan Israel, pertama, dan kedua bagaimana caranya mengajak negara-negara Arab itu untuk lebih suportif. Selama ini banyak negara-negara di Timur Tengah yang bermain di dua kaki. Mereka lebih takut kepada Israel daripada Iran. Mas Teguh, to the point. Kepada Iran daripada kepada Israel. Mas Teguh, to the point saja. Dalam arti Indonesia tetap non-blok atau mendukung Iran sebenarnya? Tidak. Kita non-blok, tapi kita proaktif untuk perdamaian dunia, dan kita bersahabat dengan Iran dan tetap menjaga jarak dengan Israel. Bang Soleh, tanggapan Anda? Ya, kita percayalah Pak Prabowo mampu melakukan diplomasi dengan pemimpin-pemimpin dunia. Terbukti beberapa hari yang lalu Amerika juga menelepon Pak Prabowo. Artinya bahwa dunia sedang memperhitungkan Indonesia. Selain daripada itu, Indonesia juga memiliki potensi di mana
negara muslimnya juga cukup banyak, terbesar daripada di dunia ini. Nah, sehingga organisasi OKI ini juga bisa dimaksimalkan. Yang paling pokok adalah Indonesia ini kan ya tadi dengan konsep bebas aktif, menjaga perdamaian, saya rasa menjaga perdamaian tanpa bermusuhan, tanpa memblok Irak maupun memblok juga Israel, tentu ini juga bagian daripada strategi yang akan dibawa oleh Pak Prabowo. Yang paling pokok adalah bagaimana perdamaian dunia ini bisa tercipta, perang bisa selesai, sehingga dunia bisa damai kembali. Oke, berarti menurut Anda, seperti yang dikatakan oleh Mas Teguh tadi, Indonesia tetap non-blok, tetapi negosiasi terus dilakukan antara Israel dan Iran, atau bagaimana? Kalau Bang Soleh, apakah Indonesia harus dukung Iran aja ini? Saya rasa menjaga jarak dengan Israel menjadi sebuah penting, karena memang dunia juga sedang menyoroti bagaimana kejahatan Israel ini yang amat sangat luar biasa. Dan kita juga tidak bisa mendukung full 100% terhadap Iran, karena kita juga terbatas dengan politik luar negeri kita, bahwa politik luar negeri kita adalah non-blok. Yang harus kita dukung tadi, bahwa bagaimana supporting kepada Pak Presiden yang hari ini sedang lawatan ke Rusia, kita harus dukung 100%, bagaimana mereka mampu menghasilkan solusi-solusi terbaik demi perdamaian di Timur Tengah itu sendiri. Oke, saya kembali ke Mas Teguh. Mas Teguh, bagaimana Anda melihat, saya mau minta tanggapan Anda terkait dengan ini pemerintah Iran terbaru akhirnya mengumumkan rencana keluar dari perjanjian penyebaran dan pelucutan senjata nuklir atau NPT. Akan seperti apa ini ke depan? Apakah memang saling jual beli serangan dengan pada akhirnya ini menggunakan tenaga senjata nuklir ke depan ini? Ataukah memang mungkin ini hanya ancaman-ancaman pada akhirnya untuk bisa, ya sudah ini selesailah, daripada kegentingan ataupun destruktifnya makin meluas? Terima kasih. Banyak pendapat soal ini di dunia ya. Pendapat satu mengatakan Iran melunak dengan Amerika Serikat untuk sama-sama setuju bahwa nuklir Iran ke depannya adalah untuk tujuan damai. Dalam hal ini untuk tujuan kesehatan, tujuan transportasi, dan tujuan pertanian dan juga tujuan energi. Tapi pada saat yang sama, kedekatan Amerika Serikat dengan Iran ini untuk soal nuklir dianggap oleh Israel itu mencederai persaudaraan yang ada antara Israel dengan Amerika Serikat dan juga Amerika Serikat dengan negara-negara Uni Eropa. Karena itu Israel langsung melakukan istilahnya itu preemptive strike atau serangan pendadakan. Maksudnya untuk mencegah Iran berkembang lebih lanjut. Dan Israel memang terbiasa main serang seperti ini. Misalnya mereka pernah menyerang instalasi di Irak tahun 82 lalu, instalasi Osirak yang sebenarnya merupakan instalasi nuklir untuk tujuan damai. Dan sekarang kalau kita berbicara soal perundingan nuklir yang ada, Iran sudah tidak percaya pada kekuatan manapun, karena bagi mereka Israel dan Amerika Serikat itu adalah sama. Kalau bernegosiasi mereka itu bohong, kalau terikat dalam perjanjian mereka akan ingkar atau khianat, dan kalau terlibat dalam kerjasama mereka akan menggunting dalam lipatan. Dan untuk itu saya pikir Iran hanya bisa mengandalkan Indonesia untuk menjadi pembawa suara Iran ke dunia, bahwa Iran adalah negara yang damai, Iran menghendaki perdamaian, dan Iran mengharapkan gencatan senjata itu segera. Dan untuk itu dunia hendaknya menghargai sebuah Iran yang mandiri dan membawa marwah dari ideologi Islam Syiah tersebut. Dan untuk itu saya sangat berharap Presiden Prabowo sangat berhati-hati dalam hal ini. Kita dekat dengan Iran, tapi kita juga dekat dengan perdamaian. Dan untuk itu kita tetap mengusahakan menjaga jarak dengan Israel. Dan untuk itu kita teringat pada harapan Bung Karno pada tahun 60 silam di PBB dengan pidato beliau yang berjudul To Build the World Anew, bahwa suatu perdamaian dunia itu hanya bisa berjalan baik kalau dunia ini lebih adil, kalau Dewan Keamanan PBB itu direstrukturisasi dengan membawa negara-negara baru berdasarkan peradaban dunia, berdasarkan luas wilayah, berdasarkan jumlah penduduk, dan Indonesia hendaknya berada di situ. Saya kembali ke Mas Hisam Sidki. Tadi sepertinya ada permasalahan komunikasi sehingga terputus. Mas Hisam, dari
kedubes di sana, apakah ada rencana dipulangkan untuk WNI ataupun mahasiswa ataupun WNI yang ingin balik ke Indonesia atau bagaimana? Ya, KBRI sudah menyediakan tempat, menyediakan evakuasi, dan nantinya dari Indonesia pun akan menjemputnya, sudah disiapkan. Namun itu tadi kendalanya dari teman-teman atau dari WNI yang jalurnya sangat jauh ya, misalnya dari Isfahan atau Mashhad atau bahkan dari Bandar Abbas, itu pun juga harus menunggu lama seperti itu. Namun dari KBRI pun juga tetap menunggu dari WNI ini yang sekiranya nanti ingin dievakuasi dan dipulangkan ke Indonesia. Oke, dan ya kita harapkan ya warga negara Indonesia yang berada di sana selalu baik-baik saja ya Mas ya. Dari informasi yang mungkin Anda dapatkan baik itu dari KBRI maupun juga dari komunikasi yang dibangun, jaringan komunikasi yang terjadi antara WNI di sana. Saya ke Bang Soleh. Bang Soleh, dalam arti bahwa tadi kita sudah banyak berbicara terkait dengan posisi Indonesia yang berada di tengah antara Israel dan Iran. Dalam arti bahwa undangan Presiden Iran untuk Presiden Prabowo Subianto ini harus disikapi seperti apa dan negosiasi seperti apa yang perlu dibawa oleh Presiden Prabowo Subianto untuk Presiden Iran? Tentu kita menghormati dan mengapresiasi terhadap pemerintah Iran yang memposisikan Indonesia sebagai garda terdepan bagi negara Iran untuk menuju perdamaian. Dan tentunya Pak Presiden harus menerima mandat ini ya, menerima mandat ini dari Iran untuk dibawa kepada PBB dan juga negosiasi dengan Israel, juga tentunya ini juga harus pelibatan daripada Amerika itu sendiri. Mudah-mudahan ini menjadi solusi terbaik karena memang Indonesia tidak punya peristiwa ataupun sejarah yang bisa melukai negara-negara di Timur Tengah maupun negara-negara yang ada di Eropa. Nah, oleh sebab itu intervensi Indonesia dengan konsep non-blok ini, rasa-rasanya tadi saya sependapat dengan Prof akan lebih diterima oleh seluruh pimpinan dunia. Dan nyaris di PBB kita juga di majelis PBB sudah banyak perundingan-perundingan yang dihasilkan untuk perdamaian dunia itu sendiri. Oleh sebab itu, ya rakyat Indonesia berharap pada Pak Presiden bahwa kepercayaan Iran ini harus diambil dan dijadikan sebagai momentum bahwa Indonesia mampu untuk menegosiasikan, menghentikan perang yang ada di Timur Tengah. Oke, saya ke Mas Teguh. Mas Teguh, bagaimana Anda melihat seperti yang dikatakan Bang Soleh, momentum bagi Presiden Prabowo untuk melihat undangan hubungan baik antara Presiden Iran dan juga Indonesia, dan apa negosiasi diplomasi seperti apa yang perlu dibawa oleh Presiden Prabowo untuk bisa pada akhirnya menghentikan konflik kedua negara ini? Saya pikir kedatangan Presiden Prabowo ke Iran itu akan sangat berarti ya bagi perdamaian dunia. Di mana beliau bukan hanya datang dengan ide, tapi datang dengan kredibilitas dan datang dengan bukti sejarah. Kesetiaan kita pada perdamaian dunia itu sudah teruji lewat konferensi Asia Afrika tahun 1955. Dan sejak itu kita selalu menjadi negara yang penengah, negara yang benar-benar menyejukkan, negara yang taat pada hukum internasional, negara yang setia pada etika internasional dan tidak pernah mengkritik, tidak pernah memperburuk status suatu negara dalam berbagai forum internasional. Diplomasi Indonesia sudah teruji di Majelis Umum PBB dan juga sudah teruji saat kita menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Jadi dengan kombinasi kekuatan moral, kekuatan psikologis dan kredibilitas ini, saya yakin Presiden kita akan mendapat pesan-pesan khusus dari pimpinan spiritual Iran dan juga pimpinan kenegaraan di Iran
bahwa justru pesan inilah yang hendaknya dikonsultasikan kembali kepada Sekjen PBB dan juga kepada negara-negara di Dewan Keamanan PBB. Karena sekaranglah saat yang sangat tepat bagi Indonesia untuk membuktikan bahwa kita ada negara yang setia pada perdamaian, negara yang setia dengan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang bertanggung jawab atas terpeliharanya perdamaian di dunia. Dan untuk itu berdasarkan semua kontak antara PBB, Iran dan juga Amerika Serikat, saya sangat berharap akan ada suatu terobosan yang menghentikan perang di Timur Tengah ini. Dan kalau ini berhasil, tidak mustahil Presiden Prabowo akan mendapat Nobel Perdamaian dalam waktu segera. Oke, saya tutup dari Mas Hisam Sidki. Mas Hisam, bagaimana Anda melihat harapan publik, harapan WNI di sana terhadap Presiden Prabowo Subianto jika pada akhirnya dipercaya untuk bisa menjadi negosiator, untuk bisa menghentikan, mendamaikan kedua negara ini ataupun menghentikan perang ini? Baik, kami dari mahasiswa khususnya dan juga teman-teman dari WNI sangat berharap Pak Prabowo ini bisa mendamaikan atau memberikan sumbangsi yang baiklah terhadap Iran, yang sekiranya nanti kami dari pelajar ini bisa melanjutkan studi kami, dan juga kepada WNI yang sudah lama di Iran bisa melaksanakan aktivitasnya kembali. Karena memang dari saya pribadi pun juga sangat menginginkan studi kami itu terus berlanjut, terus sampai selesai. Oleh karena itu kami dari pelajar dan juga dari WNI yang lain berharap kepada Presiden kita Pak Prabowo ini yang sekiranya nanti memberikan memberikan kedamaian, memberikan sumbangsi baik terhadap Iran dan bisa menghentikan yang namanya perang ini. Oke, terima kasih Bapak-Bapak atas apa yang disampaikan pada hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan baru kepada terutama pemerintah kita bagaimana bisa menyikapi konflik antara Iran dan Israel dan juga berdampak ya pada akhirnya lebih baik lagi lah untuk warga negara Indonesia sendiri. Terima kasih Hisam Sidki, WNI mahasiswa S2 Ahlul Bait International University di Teheran, Iran, anggota Komisi 1 DPR fraksi PKB Oleh Soleh dan juga pakar hubungan internasional UNPAD Teguh Reza Syah. Terima kasih, sehat-sehat selalu Bapak-Bapak. Saudara, jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan informasi lainnya. Salah satunya, bagi Anda warga Jakarta yang belum membayar pajak kendaraan, ada kesempatan untuk bayar pajak tanpa denda. Karena ada program pemutihan pajak dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Jakarta. Informasinya usai jeda. Tetaplah di Sapa Indonesia Pagi.